Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Rahayu, saya dari kelas 6D Comparative Linguistics. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama perkuliahan daring dalam mata kuliah Comparative Linguistics. Namun sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan tersebut, saya akan membacakan Quran Surah Al-Fatihah dan Quran Surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi kesan-kesan saya selama perkuliahan daring pada mata kuliah komparatif linguistik itu sebenarnya banyak enaknya, banyak juga kurang enaknya. Enaknya itu kenapa? Karena dengan adanya perkuliahan daring, kita bisa mendukung program pemerintah tentang mengharuskannya kita untuk selalu berada di rumah, stay at home. And karena adanya program daring ini, kita akan selalu tetap di rumah karena setiap tugas yang kita kerjakan itu pasti dilakukan di rumah. Kemudian kalau misalnya kita kuliah biasa offline di kelas itu kan biasanya ada jam kuliahnya, terus kita pagi-pagi harus siap-siap pergi ke kelas, habis itu pulang lagi ke kosan kalau misalkan emang ngekos. Kalau ke rumah berarti pulang lagi ke rumah, tapi ini semuanya dilakukan di tempat yang sama. Dan kalau misalnya kemarin sebelum bulan Ramadan, kita tuh bisa ngerjain tugas sambil makan, kemudian bisa sambil melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kayak fleksibel gitu, nggak harus benar-benar kuliah banget gitu. Ini enggak gitu. Tapi ada juga kurang enaknya, terutama bagi saya. Saya ini tinggal di Bogor. Saya ini orang Bogor, dan seperti yang kalian semua tahu bahwasanya Bogor itu kota hujan. Dan semenjak saya pulang dari Bandung ke Bogor itu kebetulan sedang musim hujan. Dan kalau misalnya hujan disertai petir itu pasti selalu mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik. Entah itu pemadaman atau apapun itu, pokoknya listrik itu padam. Dan kalau misalnya listrik padam, wifi mati, kemudian sinyal pun menghilang. Jadi sulit itu untuk mengerjakan tugas, apalagi kalau misalnya yang deadline-nya itu cuman sekitar 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam gitu. Jadi kan kita setelah mendapatkan soal harus langsung mengerjakan, kemudian langsung mengumpulkan, tapi kondisinya tidak memungkinkan. 1, tidak memungkinkan untuk buka soal. 2, tidak memungkinkan untuk mencari jawaban. 3, tidak memungkinkan untuk mengirim jawaban. Jadi bagi saya terutama ketika perkuliahan daring dilakukan dengan sistem deadline yang sangat singkat, itu sedikit memberatkan. Kenapa? Karena kalau misalkan cuaca kan itu bukan salah kita, bukan salah orang lain pula gitu. Tidak ada yang bisa memprediksi, dan ya itu real, emang seharusnya terjadi gitu. Tapi kan saya bingung kalau misalkan nggak ada sinyal, wifi mati, listrik padam gitu, sedang turun hujan disertai petir, saya harus kemana nyari sinyal?
Sedangkan kalau misalnya saya pergi keluar, lah kan di luar lagi hujan gitu. Kemudian dengan adanya PSBB ini kan kita nggak bisa seenaknya pergi ke tempat lain. Di saya itu antar kelurahan itu mereka memiliki portal masing-masing, dan setiap orang yang keluar masuk itu bukan lapor sih, tapi agak sulit, kayak diperiksa dulu, harus pakai ini, dan ya kalau masker sih udah diwajibin ya, tapi yang terutama tuh yang bikin lama tuh kalau misalkan ada pemeriksaan terus disterilkan dulu, itu kan nanti waktu keburu habis. Belum lagi ketika kita keluar naik motor di jalannya aja tuh kan lumayan kan banyak waktu yang terbuang, dan gak mungkin juga kan kalau misalkan soalnya belum kebuka kita pergi buka soal, kita ngerjain di mana, masa kita bawa laptop kemana-mana gitu kan. Gak, maksudnya kayak sedikit berat ketika ada tugas yang deadline-nya terlalu sempit gitu. Jadi untuk perkuliahan daring ini menurut saya di satu sisi menguntungkan, dan di sisi lain ada sesuatu yang sedikit mengganjal hati gitu, karena memang perkuliahan ini belum dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Jadi mau tidak mau beberapa pihak pasti akan mengalami keberatan ataupun kesulitan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.